Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya pagi ini? Luar biasa, ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, ui, ui, ui. Pasukan Kristus, siap. Pasukan Kristus, siap. Pagi ini adik-adik tanggal 25 Oktober, Katong ada di akhir semester 1. Hore! Adik-adik biasanya kalau akhir semester kita ulangan semester. Tapi berhubung kita tidak diberikan materi perjenjang, lalu kita ibadah online, jadi tidak ada evaluasi akhir semester. Karena itu di akhir semester ini kita akan ibadah, bersyukur selama 1 semester Tuhan sudah menjaga Katong. Tuhan menolong Katong, Katong tetap dalam kondisi sehat, kuat semua karena Tuhan baik. Adik-adik, Tante Eska undang adik-adik berdiri, kita menyanyi 3 lagu, Berlayar dengan Yesus, Burung Pipit Tidak Menanam, dan Ku Kejar Cita-citaku. Sambil pakai gerakan, oke? Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, aha, ombak pun teduh, oh yes. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai ke tujuan. Dayung, dayung, dayung terus, dayung, dayung terus. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai ke tujuan. Burung pipit tidak menanam, burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga baku tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anak Tuhan pasti dipelihara. Terlebih aku, anak-anak Tuhan pasti Tuhan berkati. Ku kejar cita-citaku, ku kejar cita-citaku, ku bawa dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Yesus penolongku. Takkan ku lelah belajar tiap hari, takkan ku lelah bekerja tiap hari, karena ku tahu Dia sanggup melakukan, karena Yesus penolongku. Tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya, tiba ulangan, tak pakai nyontek-nyontek, karena ku tahu Dia sanggup melakukan, karena Yesus penolongku. Oke adik-adik, silakan duduk. Kita angkat pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Dalam sikap doa kita akan berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri.
berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih sudah 1 semester kami jalani di tahun ajaran ini. Dan kami boleh beribadah secara online. Tapi semuanya kami boleh bersyukur, kami boleh tetap beribadah memuliakan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan Yesus. Karena itu pagi ini kami mau bersyukur untuk semua yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami mau beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, terlebih kami mau belajar firman Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca Alkitab. Buka Alkitabnya, Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lagi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Adik-adik, ada cerita seorang anak namanya Powi. Dia adalah anak kepala suku di suku Indian di Amerika. Menjadi tradisi di suku itu bahwa setiap anak laki-laki yang beranjak dewasa akan diuji keberaniannya dengan cara dibawa ke hutan. Nah, adik-adik, Powi ini dibawa ke hutan oleh ayahnya, dibiarkan dia sendiri dengan diperlengkapi oleh senjata. Di malam itu dia begitu ketakutan. Dia mendengar suara harimau, longlongan serigala dari jauh. Dia begitu ketakutan, dia ambil pedangnya, dia menggerakkan sana sini karena dia tidak bisa melihat dari mana arah datangnya harimau dan kapan harimau dan serigala itu akan menyerang dia. Karena itu dia terus dalam ketakutan dia ayunkan pedang dia. Nah, suara itu semakin mendekat. Dia semakin ketakutan. Tapi tiba-tiba dia terkejut adik-adik. Tiba-tiba suara itu berhenti dan dari tengah hutan terlihat obor. Ternyata itu adik-adik bapaknya bersama rombongan orang-orang yang membunuh harimau dan serigala. Mereka bawa harimau dan serigala itu mati dan mereka dan Powi ini mengetahui bahwa dia tidak sendirian di hutan. Dia ada ayahnya bersama dia yang mengawasi dia. Nah, adik-adik, begitu juga kita di dunia ini. Kita tidak sendirian di dunia ini. Kita ada Allah yang maha hadir, yang maha tahu, yang melihat kita, yang mengawasi kita. Pembacaan kita di hari ini, Roma 8 ayat 28 bilang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Pelajaran pertama yang kita pelajari adik-adik, bahwa kita hidup harus sesuai rencana Allah, bukan rencana kita. Ketika adik-adik lahir, bukan kebetulan. Katong semua, Tante Heske, semua katong lahir di dunia ini melalui orang tua kita, papa mama kita, bukan kebetulan. Tapi Tuhan punya rencana atas setiap katong semua. Karena itu, katong harus tanya Tuhan, Tuhan, betamu ini biar kehendak Tuhan yang jadi. Harus seperti itu adik-adik. Karena Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita diberkati, kita diarahkan, kita andalkan Tuhan, kita pasti ada dalam rencana Tuhan yang indah. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu
rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah adik-adik, Tuhan punya rencana untuk damai sejahtera bagi setiap katong, bukan kecelakaan. Karena itu setiap dalam kehidupan kita, biar kehendak dan rencana Tuhan yang jadi dalam hidup kita, bukan rencana kita. Setiap kerinduan kita, cita-cita kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku beta mau jadi ini, Tuhan buka jalan. Tuhan tolong, kalau memang Tuhan punya rencana, Tuhan pasti buka jalan. Oke, itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, adik-adik, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pelajaran kedua, adik-adik, Tuhan Yesus bisa pakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam hidup katong, perjalanan hidup katong menghadapi hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang indah, yang manis, yang membuat katong gembira. Nah itu aman-aman saja. Tapi ada juga hal yang tidak menyenangkan. Katong mungkin gagal, katong disakiti, katong mengalami penekanan, katong sakit, menderita, dan banyak hal yang katong akan hadapi. Nah, bagaimana kita merespon untuk hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam hidup kita? Yang pasti katong harus ingat, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ingat cerita Yusuf? Dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Itu hanya karena dia bermimpi bahwa dia akan jadi pemimpin. Nah, saudara-saudara membenci dia. Saudara-saudaranya berencana untuk membunuh dia. Suatu hari, bapaknya Yakub menyuruh Yusuf untuk pergi mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya. Dari jauh mereka sudah lihat Yusuf datang. Mereka berencana, ayo katong bunuh anak itu. Tapi ada yang lain bilang, jangan bunuh, dia saudara kita. Nah, tapi kemudian mereka memasukkan dia dalam sumur, melepaskan baju yang bagus itu, yang maha indah itu, dimasukkan dalam sumur. Lalu ada saudagar dari Mesir datang, dia dijual. Lalu di Mesir dia bekerja jadi pelayan. Ketika dia bekerja hal yang benar, tapi kemudian dia masuk penjara. Nah itu hal-hal yang tidak menyenangkan yang dialami oleh Yusuf. Tapi apa kata Yusuf? Engkau merekah-rekahkan yang jahat, tapi Tuhan merekah-rekahkan yang baik. Nah, ini harus jadi kehidupan katong, karakter katong dalam menjalani hidup itu. Bagaimana katong berespon? Harusnya berespon positif seperti Yusuf, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup katong, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, semuanya itu untuk kebaikan katong. Oke. Nah adik-adik, pelajaran ketiga. Yang pelajaran pertama, bahwa katong harus hidup sesuai rencana Tuhan. Yang kedua, bahwa semua yang terjadi untuk kebaikan. Dan yang ketiga adik-adik, dikatakan tadi di ayat 28, bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berarti bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Allah mau kita mengalami Tuhan itu. Kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengalami Tuhan, bagaimana dia memenuhi kebutuhan katong, bagaimana dia menjaga katong setiap hari, bagaimana dia memberi kekuatan kepada kita setiap hari untuk menjalani hidup ini. Nah, karena itu kita harus melakukan perintah Tuhan, melakukannya dengan tuntunan Roh Kudus. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita diurapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus menolong katong, menolong untuk menjalani hari-hari katong di setiap hari. Bagaimana dengan pimpinan Roh Kudus itu, katong mampu berada dalam rencananya Tuhan. Nah, karena itu adik-adik, di semester 1 ini pelajaran berharga kita belajar untuk menaruh harapan rencana kita kepada Tuhan, untuk mempunyai respon positif terhadap semua yang terjadi dalam hidup kita, bahwa itu semua untuk kebaikan, dan kita membangun hubungan kita dengan Tuhan semakin serupa dengan Dia. Amin. Adik-adik, kita ada kata bijak.
Biasanya kita ayat hafalan, kali ini kata bijak. Semua sama untuk anak Indria, anak kecil, anak tanggung, dan anak remaja. Kata bijaknya adalah, jika Roh Allah yang Maha Kuasa bekerja, jangan pernah berkata, aku tidak bisa. Hafal ya? Jika Roh Allah yang Maha Kuasa bekerja, jangan pernah berkata, aku tidak bisa. Amin. Ya, lagu hafalannya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Adik-adik, kita menyanyi lagu ini sambil kita memberikan persembahan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Adik-adik, kita akan ada dalam doa syafaat. Sikap doanya mana? Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah, kami boleh mendengar firman Tuhan. Pagi ini kami bersyukur sudah 1 semester kami jalani dengan ibadah online. Tapi kami boleh menerima berkat lewat ibadah kami. Karena itu Tuhan terus menguatkan iman kami untuk terus menaruh percaya kami kepada Tuhan Yesus. Kami belajar firman Tuhan pagi ini bahwa kami menyerahkan rencana kami, hidup kami, biar rencana Tuhan yang jadi. Dan kami tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami adalah untuk kebaikan kami sendiri. Dan kami juga terus menyerahkan hidup kami sepenuhnya dituntun oleh Tuhan, sehingga kami menjadi serupa dengan Engkau Tuhan, memiliki karakter ilahi dalam hidup kami. Kami berdoa biar anak-anak bertumbuh, sungguh-sungguh iman mereka percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka memiliki karakter ilahi dalam diri mereka. Mereka semakin teguh percaya sungguh kepada Tuhan Yesus. Hari-hari mereka di rumah, mereka melakukan yang benar, melakukan yang baik, yang memuliakan Tuhan. Mereka manage waktu dengan baik Tuhan. Ada waktu belajar, ada waktu bermain, waktu beribadah, berdoa, baca Alkitab. Itu boleh mereka manage waktu mereka dengan benar, sehingga mereka tampil punya karakter ilahi. Mereka tampil anak-anak Tuhan yang berkarakter, anak-anak Tuhan yang memiliki kualitas iman mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak ini dalam tangan Tuhan. Memberkati setiap orang tua mereka dalam bekerja mereka Tuhan. Engkau berkati setiap pekerjaan orang tua. Sehat-sehatkan kami semua selalu, sehingga kami boleh melakukan kegiatan kami setiap hari dengan tubuh yang sehat. Kami terus berdoa, kondisi dunia ini dengan dilanda COVID-19, Corona Tuhan, kami tahu semua ada maksud Tuhan, bahwa semua mendatangkan kebaikan. Karena itu kami
tetap berdoa, menyerahkan para pasien. Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka semua. Biar mereka sembuh Tuhan, dan mencari Tuhan yang benar, yang menyembuhkan mereka. Para dokter yang menangani pasien-pasien, beri kesabaran, beri kasih di dalam melayani, biar mereka melayani dengan kasih yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang kami boleh berikan. Berkati persembahan itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami boleh menjalani satu semester bersama Tuhan, dan kami akan terus bersemangat di dalam beribadah kepada Tuhan di semester yang kedua. Tuhan terus menolong kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan. Tante Eska undang kita bangkit berdiri, kita menyanyi Allahku sanggup, sanggup lakukan. Pakai gerakan. Allahku sanggup, sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup, sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Ciptakan langit, belah lautan, serta berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mujizat, serta bangkit dari kuburnya. Allahku sanggup, sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup, sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Adik-adik, mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penghantaran kuasa Roh Kudus mau menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita selesai, mengakhiri semester yang pertama. Kita besok tunas, tidak dalam bentuk ibadah, tapi pengasuh akan datang ke rumah adik-adik. Kami akan membawa kartu sebagai ungkapan terima kasih kami sebagai pengasuh kepada adik-adik yang tetap setia mengikuti ibadah walaupun hanya secara online. Karena itu adik-adik, jam 5:30 jam tunas, adik-adik siap di rumah pakai baju rapi karena akan difoto. Iya. Oke adik-adik, sampai jumpa di semester yang kedua minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah, shalom.